Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai konsep dan konteks ekonomi kreatif. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Salsa dan saya sendiri Herni Pangesti, yang ketiga Marliana, yang keempat Anggraini Dwi Puspitasari, yang kelima Muhammad Melistiono, dan yang keenam Kiswanto. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep dan konteks kreativitas. Secara etimologi, kata kreativitas dalam bahasa Inggris creativity asal mulanya diambil dari bahasa Latin yaitu creo yang artinya menciptakan atau membuat. Dalam bahasa Inggris, kata create muncul pada abad ke-14. Konsep kreativitas yaitu menyangkut hubungan antara kreativitas dengan intelijensi, mental, tipe, dan kemampuan personal, kesehatan mental, pendidikan dan pelatihan, teknologi, proses pembelajaran dan mengajar. Untuk slide selanjutnya mengenai unsur-unsur konsep kreativitas. Di sini konsep kreativitas dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama orisinalitas, yaitu penciptaan sesuatu dari yang belum ada sebelumnya atau memperbarui sesuatu yang telah ada. Yang kedua yaitu berimajinasi, yaitu proses berpikir tentang sesuatu yang baru. Yang ketiga yaitu inspirasi, gagasan-gagasan baru yang dapat divisualisasikan. Yang keempat yaitu kecerdikan, kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Dan yang terakhir penemuan, yaitu sesuatu yang baru ditemukan yang sebelumnya belum ada. Untuk slide selanjutnya, kapan dan di mana kreativitas muncul? Kreativitas muncul apabila seseorang berkata, melakukan sesuatu yang baru, baik dalam pengertian sesuatu dari yang tidak ada maupun dalam pengertian memberikan sesuatu karakter baru dan istimewa. Kreativitas bisa muncul kapan saja, misalnya ketika orang berpikir, menghayal, menggagas, berimajinasi, dan bahkan seringkali muncul ketika bangun tidur. Ketika berjalan santai, ketika mendesain taman, ketika memulai bercocok tanam, ketika mulai membangun rumah, ketika menulis sesuatu, atau menemukan sesuatu, baik digunakan maupun tidak, dan bahkan ketika sedang berada di kamar mandi atau toilet. Saya Marliana, NPM 17133100068. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Herni. Di slide kelima ada konteks berpikir kreatif. Di sini para ahli membedakan kreativitas dalam dua jenis. Yang pertama ada kreativitas dalam seni. Menurut Hawkins 2001, kreativitas seniman berkembang pada kemampuan otak dalam berpikir untuk menciptakan skenario baru dan menerapkannya secara efektif. Contohnya itu seperti berimajinasi, membuat sketsa patung, seni pahat, seni lukis, dan seni desain. Yang kedua ada kreativitas dalam ilmu pengetahuan. Masih menurut Hawkins, kreativitas ilmuwan berkembang dalam riset dan pengembangan serta diperoleh melalui pengalaman, observasi, dan penelitian. Contohnya itu seperti riset pengembangan pasar dan riset pengembangan produk. Dalam hal kreativitas seniman maupun ilmuwan sama-sama mencoba untuk berimajinasi. Baik kreativitas seniman maupun ilmuwan, keduanya itu menggunakan proses berpikir dan proses penciptaan yang sama. Sebenarnya setiap orang itu memiliki kreativitas, hanya saja ada yang diwujudkan melalui tindakan dan ada yang hanya dipendam saja. Orang yang dapat mewujudkan kreativitas itu biasanya disebut sebagai entrepreneur. Hal ini menurut Drucker 1994. Di slide ke-6 ada bagaimana agar proses kreatif itu terjadi. Menurut Hawkins 2001:16 ada 5 tahap proses. Yang pertama itu ada peninjauan atau pengkajian ulang, yang merupakan suatu proses pengambilan persediaan tentang sesuatu menyangkut apa yang ingin diketahui, membangun hubungan-hubungan, bertanya-tanya apa yang telah terjadi dan mengapa. Tahap ini, seseorang mempersiapkan diri untuk mengidentifikasi masalah,
tantangan, dan memecahkan masalah dengan banyak belajar, berpikir, mencari jawaban, dan bertanya kepada orang lain. Yang kedua, ada inkubasi, yaitu pembiaran ide-ide kita untuk saling mencocokkannya sendiri, yang dapat terjadi dan muncul beberapa jam atau bulan atau bahkan ketika kita sedang beristirahat. Yang ketiga, ada menghayal, merupakan kreativitas pikiran dalam berkelana pada alam bawah sadar, penggalian dan penjelajahan simbol-simbol, khayalan, mimpi-mimpi, dan cerita-cerita. Pada tahap ini, ide dan gagasan muncul sebagai penyelesaian jawaban baru dalam penciptaan. Yang keempat, ada rangsangan, yaitu perangkat yang memperkuat loncatan intuitif dan arah perubahan yang pergerakannya setengah. Kemudian pada ketiga jenis karakteristik kreativitas tersebut sudah termasuk konsep kreativitas teknologi, yaitu cara-cara atau metode baru yang lebih efisien dan produktif dalam menghasilkan nilai tambah baik pada kreativitas artistik maupun pada kreativitas ekonomi. Diperlukan kreativitas teknologi. Kreativitas ekonomi dapat dilakukan dengan cara menciptakan dan mengubah karakter produk proses untuk menciptakan nilai tambah baru. Banyak cara untuk melakukan perubahan karakter suatu produk atau proses, misalnya dengan mengubah dan mengkombinasikan. Dalam bidang seni dan budaya, salah satu bentuk kreativitas yaitu ketika seseorang seniman menuangkan ide-idenya dalam bentuk karya seni seperti seni lukis. Yang kelima, bagaimana siklus kreativitas itu muncul? Menurut Anita Roddick dalam karyanya Capital of Mind, menggunakan produk baru dapat menginspirasi kita untuk menjadi lebih kreatif, dan selanjutnya siklus kreatif dimulai lagi. Beberapa pertanyaan untuk memulai siklus kreatif. Pernahkah Anda berpikir kreatif dengan mencoba berimajinasi, menghayal, melahirkan ide-ide, dan gagasan-gagasan baru? Sudahkah Anda mengubah imajinasi, ide, dan mimpi, atau khayalan menjadi tindakan nyata dalam wujud kekayaan real? Kegiatan ekonomi kreatif terletak pada proses penggalian dan pengembangan, serta perubahan karakter untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda, yang mempunyai nilai tambah. Ada beberapa proses kreatif yang dapat dilakukan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Di antaranya proses perubahan, adaptasi pengembangan, perubahan, perbaikan, dan penemuan. Ide-ide atau gagasan-gagasan, inspirasi, dan khayalan-khayalan ditransformasikan, diadaptasi, dikembangkan, dan direkayasa sehingga menghasilkan perubahan dan pembaharuan untuk menjadi sesuatu yang baru dan berbeda. Kemudian di sini ada gambar 2.1, mentransformasi hasil berpikir menjadi nilai tambah. Yang pertama itu persediaan, ada ide, inspirasi, khayalan, dan gagasan. Kemudian transformasi itu ada pemilihan, adaptasi, perubahan, pengembangan, difusi, pembaruan, kemudian penciptaan. Kemudian nilai tambah itu ada kebaruan, kegunaan, dan kemudahan. Terdapat lanjutan dari slide sebelumnya mengenai bagaimana siklus kreativitas itu muncul, yaitu dengan cara berpikir kreatif. Dengan berpikir kreatif dapat menghasilkan ide, khayalan, inspirasi, dan gagasan. Gagasan merupakan titik awal pemberangkatan menuju titik kedatangan, yang dapat disebut nilai tambah. Untuk sampai pada terciptanya nilai tambah, perlu diimplementasikan dalam bentuk inovasi dan transformasi, seperti pemilihan, adaptasi, perubahan, pengembangan, dan difusi untuk menciptakan sebuah nilai tambah yang berbentuk kebaruan, kegunaan, dan kemudahan. Pada nilai tambah inilah yang disebut sebagai titik kedatangan. Pada slide selanjutnya terdapat konsep dan konteks keinovasian. Inovasi merupakan kreasi yang lebih baik atau lebih efektif mengenai produk, proses, pelayanan, teknologi, atau ide-ide yang telah tersedia untuk keperluan pasar, pemerintah, dan masyarakat.
Terdapat perbedaan inovasi dengan invensi, yaitu inovasi selalu mengacu pada penggunaan suatu ide atau metode baru. Sedangkan invensi lebih mengacu langsung pada penciptaan gagasan atau metode itu sendiri. Inovasi juga berbeda dengan perbaikan, karena inovasi selalu menunjukkan pada gagasan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Sedangkan perbaikan lebih mengacu pada aktivitas melakukan sesuatu yang lebih baik. Slide selanjutnya mengenai inovasi. Secara multidimensional, inovasi memiliki beberapa makna penting. Yang pertama, inovasi sebagai pembaruan. Inovasi sebagai pembaruan yaitu adanya nilai tambah baru bagi penggunanya. Suatu objek inovasi merupakan nilai tambah suatu produk, proses, atau jasa. Lalu yang kedua, inovasi sebagai perubahan. Inovasi merupakan perubahan. Maksud dari inovasi merupakan perubahan, yaitu inovasi diawali dengan proses baru untuk menghasilkan objek baru. Lalu yang ketiga, inovasi sebagai keunggulan. Inovasi merupakan keunggulan, karena dengan adanya inovasi berarti dapat menciptakan keunggulan dalam bentuk yang baru. Jadi, inovasi merupakan salah satu bentuk usaha atau tindakan dari kreativitas atau proses pengguna serta implementasi gagasan, pemecahan masalah, peluang baru yang muncul dari sebuah kreativitas. Slide selanjutnya mengenai tahapan inovasi. Dilihat dari segi prosesnya, ada 4 langkah dalam proses inovasi, meliputi untuk yang pertama, tahap konsepsi gagasan, kedua, tahap pengkajian gagasan, ketiga, tahap pengumuman dan pemahaman gagasan, lalu yang keempat, tahap pengambilan keputusan dan penerapan gagasan. Pada inovasi berarti membuat perubahan yang bermakna untuk meningkatkan produk organisasi seperti layanan, program, proses, operasi, dan model bisnis untuk menciptakan nilai baru bagi para pemangku kepentingan organisasi. Oleh sebab itu, kemampuan untuk menyebarkan dan memanfaatkan pengetahuan secara cepat sangatlah penting untuk mendorong sebuah inovasi. Menurut Avanti Fontana, dalam perusahaan terdapat 3 jenis inovasi, yaitu inovasi produk, inovasi proses, dan inovasi distribusi. Dari ketiga jenis inovasi bisnis tersebut, masing-masing menghasilkan nilai tambah dan daya saing sebuah inovasi. Selanjutnya, di sini ada hakikat dan inti ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu pada hakikatnya adalah kegiatan ekonomi yang mengutamakan kreativitas pola berpikir untuk menciptakan sesuatu hal yang baru ataupun yang berbeda untuk yang mempunyai ataupun memiliki nilai-nilai yang bersifat komersial. Jadi intinya ekonomi kreatif itu menciptakan sesuatu hal yang baru. Jadi dibuat dari beda-beda yang dari yang lain. Selanjutnya berdasarkan pada definisi, di sini ada beberapa konsep utama kreativitas ekonomi. Yang pertama, di sini ada kreativitas ekonomi menyangkut proses penghasilan atau sesuatu hal yang tidak ada. Yang kedua, kreativitas ekonomi merupakan hasil dari kolaborasi dalam menghasilkan sesuatu hal yang lama dengan cara-cara yang baru. Jadi, maksud dari poin kedua ini mungkin dari saya pribadi, kreativitas ekonomi itu yang merupakan hasil dari kolaborasi yang mungkin menghasilkan sesuatu yang lama dengan cara yang baru. Itu mungkin ada sesuatu ide-ide yang lama tapi dikembangkan dengan cara-cara yang baru gitu. Selanjutnya ada kreativitas ekonomi merupakan penggunaan sesuatu untuk menciptakan sesuatu hal yang lebih sederhana dan baik. Jadi jika ada sesuatu hal yang mungkin ribet dari produk hasil dari ekonomi kreatif ini, mungkin akan disederhanakan jadi sederhana tapi lebih baik gitu. Selanjutnya ada inti atau jantungnya. Ekonomi kreatif adalah industri kreatif. Inti utama ekonomi kreatif adalah industri kreatif yang melakukan proses penciptaan melalui penelitian dengan pengembangan kekuatan industri kreatif terletak pada riset dan pengembangan atau penghasilan barang-barang dan jasa-jasa yang baru
yang bersifat komersial dengan stock knowledge yang memiliki para intelektual, melahirkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru yang memiliki inspirasi baru dan khayalan ataupun mimpi yang diwujudkan dalam bentuk kekayaan intelektual seperti desain ataupun merek dagang ataupun hak cipta dan royalti. Selanjutnya di sini ada peran ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif berperan dalam perekonomian suatu bangsa, terutama dalam penghasilan pendapatan, income generation, menciptakan lapangan kerja, job creation, dan meningkatkan penerimaan hasil ekspor, exporting earning, meningkatkan teknologi development, dan menambah kekayaan intelektual properti, dan berperan sosial lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu menurut UNCTID dan UNDP dalam Summary Creative Economic Report 2008, secara potensial ekonomi kreatif berperan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, ekonomi kreatif dapat mendorong penciptaan pendapatan. Yang kedua, ekonomi kreatif dapat memupuk ekonomi, budaya, dan aspek-aspek sosial yang berhubungan dengan teknologi, kekayaan intelektual, serta tujuan-tujuan wisata. Yang ketiga, merupakan seperangkat ilmu pengetahuan yang berbasis aktivitas ekonomi dengan suatu dimensi perkembangan dan keterkaitan antara tingkat makro dan mikro untuk ekonomi secara keseluruhan. Yang keempat, di sini salah satu pilihan pengembangan yang layak untuk menggugah inovasi yang multidisiplin. Dan yang terakhir, di dalam jantung ekonomi kreatif terdapat industri-industri kreatif. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kreativitas yang membentuk ekonomi kreatif. Di sini terdapat 4 komponen ya, yaitu yang pertama kreativitas ilmu pengetahuan, yang kedua kreativitas ekonomi, yang ketiga kreativitas teknologi, dan yang terakhir kreativitas budaya. Untuk kreativitas ilmu pengetahuan di sini menyangkut keingintahuan dan keinginan untuk melakukan penelitian. Di sini contohnya riset-riset yang dilakukan oleh para ilmuwan. Yang kedua, kreativitas ekonomi, proses dinamis yang mengarah pada inovasi teknologi, praktek bisnis, pemasaran, dan usaha untuk meraih keunggulan bersaing dalam ekonomi. Yang ketiga, kreativitas budaya. Di sini kreativitas dalam bentuk budaya seperti kesenian, film artistik, dan pagelaran kesenian lain-lainnya. Yang keempat, kreativitas teknologi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.